Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Davivi Channel. Saat ini saya akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu tentang nyamuk. Hari-hari ini kita sering mendengar berita-berita tentang nyamuk. Pada video kali ini saya akan menyampaikan bahwa ada beberapa jenis nyamuk dan juga ciri-cirinya dan juga manfaatnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa menambah wawasan kita. Baiklah, kita akan mulai topik kita pada saat ini. Kita akan membahas tentang nyamuk. Nyamuk ini adalah termasuk jenis serangga dalam ordo Diptera dari kelas insekta. Jadi nyamuk ini masuk ke dalam insekta. Nyamuk ini memiliki dua sayap yang bersisik dan tubuhnya langsing dan memiliki 6 kaki panjang. Antar spesies bisa berbeda-beda, tetapi jarang yang panjangnya melebihi 15 mm. Nyamuk mengalami 4 tahapan dalam siklus hidupnya, mulai dari telur, kemudian larva, pupa, dan kemudian dewasa. Dilansir dari Mosquito World, terdapat setidaknya ada 3.000 spesies nyamuk yang tersebar. Masing-masing memiliki karakteristiknya masing-masing. Dan di sini saya akan sampaikan ada 7 jenis nyamuk yang paling umum yang dapat kita temukan sehari-hari. Yang pertama adalah Aedes. Nyamuk Aedes berkembang biak di daerah tropis karena mereka hanya bisa bertelur di cuaca yang hangat. Oleh karena itu, mereka biasanya menyerang di pagi hari hingga sore hari, di mana masih ada cahaya matahari. Karakteristik dari nyamuk Aedes ini adalah tubuhnya yang berbintik-bintik putih. Nyamuk ini dapat menularkan berbagai penyakit. Jenis spesies yang sering kita ketahui adalah Aedes aegypti, penyebab sakit demam berdarah. Selain itu, nyamuk Aedes juga bisa menyebabkan penyakit Zika, chikungunya, dan lain-lain. Yang kedua, nyamuk Anopheles. Nyamuk ini dikenal karena menularkan penyakit malaria dan mampu membunuh jutaan orang setiap tahunnya. Nyamuk ini banyak ditemukan di daerah pedesaan dan pegunungan. Nyamuk Anopheles ini menggigit dengan posisi menungging dan warnanya coklat kehitaman. Nyamuk Anopheles sering dikenal sebagai nyamuk rawa. Mereka hanya bisa bertelur di air yang bersih, seperti di sawah, di rawa, di kolam, hingga bak di kamar mandi. Nyamuk ini biasanya menyerang saat malam hari, baik di dalam maupun di luar ruangan. Berikutnya, yang ketiga adalah nyamuk kulek. Nyamuk ini dikenal sebagai nyamuk rumahan. Biasanya berkembang biak di air yang kotor. Mereka biasanya keluar pada saat malam hari, dan nyamuk kulek ini sering menggigit unggas. Tetapi tidak jarang pula ada nyamuk kulek yang menyerang manusia. Saat menggigit manusia, mereka bisa menularkan penyakit West Nile. Menurut Mayo Clinic, gejalanya adalah demam, pusing, muntah, diare, hingga ruam. Untungnya penyakit ini tidak berbahaya dan menular. Berikutnya yang keempat adalah nyamuk Puliseta. Ini adalah nyamuk yang biasa tinggal di daerah iklim dingin, seperti Australia, dataran nearktik, dan palearktik. Karakteristiknya mirip dengan nyamuk kulek, tubuhnya ramping, tetapi yang membedakan adalah nyamuk ini memiliki antena. Puliseta pada umumnya menyerang hewan vertebrata seperti burung, hewan ternak, tikus, dan reptil.
Jenis nyamuk ini biasanya menyebabkan infeksi pada hewan yang digigitnya. Berikutnya yang kelima, nyamuk Sauropora. Nyamuk ini memiliki ukuran yang sangat besar jika dibandingkan dengan genus lainnya. Lebar sayapnya itu sekitar 7 hingga 9 mm. Biasanya mereka suka menghisap darah mamalia termasuk manusia. Mereka sangat agresif dan mampu terbang berkilo-kilometer hanya untuk mencari mangsa. Menurut Mosquito Taxonomy Inventory, Sauropora adalah penyebab utama dari penularan arbovirus. Gejalanya seperti flu sedang hingga parah dan bisa menyebabkan berbagai macam komplikasi. Berikutnya yang keenam adalah nyamuk Mansonia. Nyamuk ini tubuhnya besar, berwarna hitam atau coklat, dan terdapat kilauan di sayapnya. Nyamuk ini berkembang biak di air yang memiliki tumbuhan air, seperti di danau dan rawa-rawa. Ini karena Mansonia menempelkan telurnya di sekitar tumbuhan tersebut. Jadi cara mencegah perkembangbiakan dari nyamuk Mansonia ini adalah dengan membasmi tumbuhan liar di perairan. Mansonia juga dapat menyebabkan demam Rift Valley, baik pada hewan maupun pada manusia. Kemudian yang ketujuh adalah nyamuk Toxorynchites. Nyamuk ini dikenal sebagai nyamuk gajah. Mereka tidak membahayakan manusia ataupun hewan. Mereka mengancam nyamuk lainnya. Keberadaan Toxorynchites ini dapat mengancam nyamuk lainnya seperti nyamuk Aedes. Toxorynchites ini hidup dengan memakan nyamuk lain, terutama Aedes. Hal ini terjadi saat mereka berada di fase larva sebelum tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Ketika dia sudah menjadi nyamuk dewasa, maka nyamuk ini akan memakan nektar. Dari semua jenis nyamuk yang sudah dibahas tadi, maka yang paling umum yang ada di Indonesia adalah nyamuk Aedes, nyamuk Anopheles, nyamuk kulek, dan kuliseta. Yang lainnya mungkin saja ada tetapi jarang diketahui. Peran nyamuk di dalam lingkungan adalah sebagai mangsa bagi banyak binatang seperti ikan, burung, kadal, katak, kelelawar, dan beberapa binatang lain. Jadi ini merupakan rantai makanan spesies lain. Ini nyamuk merupakan makanan bagi hewan-hewan yang tadi telah disebutkan. Hilangnya nyamuk akan berdampak kepada pasokan makanan sejumlah hewan tersebut yang berimplikasi kepada keberlangsungan hidupnya. Selain sebagai rantai makanan bagi hewan lain, nyamuk juga memiliki manfaat yang lain. Larva nyamuk dapat menghasilkan zat nitrogen yang berguna bagi ekosistem tanaman. Selain itu, nyamuk juga bermanfaat untuk proses penyerbukan tanaman coklat. Karenanya, jika spesies nyamuk hilang, akan menghambat penyebaran dan penyerbukan coklat secara alami. Nyamuk juga berfungsi menghisap darah kotor dalam tubuh manusia. Dan juga nyamuk mengurangi populasi mikroorganisme bakteri parasit yang terdapat pada air kotor. Nyamuk juga memotivasi manusia agar hidup lebih sehat, membuat manusia menutup tempat penyimpanan air agar tidak terkotori. Nyamuk juga merupakan indikator dari berbagai permasalahan kesehatan yang mampu mendeteksi perubahan suhu hingga derajat yang sangat kecil dan menyedot darah yang berbau asam seperti asam laktat, asam urat, serta yang berbau kolesterol. Dan nyamuk juga membantu penyebaran bakteri patogen. Bakteri patogen ini adalah bakteri yang menyebabkan penyakit. Di tubuh yang terinfeksi bakteri patogen bisa diatasi dengan menggunakan antibiotik dengan dosis yang tepat. Jadi itu beberapa manfaat daripada nyamuk. Jadi nyamuk ini Tuhan ciptakan
dengan maksud dan tujuan yang baik, dan juga nyamuk ini merupakan rantai makanan dari spesies beberapa hewan. Jadi nyamuk memang yang sering kita kenal sebagai hewan yang mengganggu, tetapi ternyata nyamuk ini juga punya manfaat. Jadi hewan-hewan yang diciptakan oleh Tuhan memiliki fungsi-fungsi tertentu. Di samping dianggap mengganggu oleh manusia, ternyata nyamuk juga memiliki manfaat atau guna. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus bisa menjaga kondisi kesehatan kita supaya kita tidak terkena penyakit yang disebabkan oleh nyamuk-nyamuk yang berbahaya seperti nyamuk Aedes, yang memang seringkali dikhawatirkan karena nyamuk ini bisa menyebabkan penyakit demam berdarah, chikungunya, ataupun Zika. Oleh karena itu, kita harus menjaga kondisi kesehatan dan kita juga harus tetap rajin berdoa supaya kita juga dilindungi, supaya kita juga tidak sakit, dan supaya kita juga bisa mengelola lingkungan dengan baik. Jadi itulah sekilas mengenai nyamuk, mengenai jenis-jenis nyamuk, dan juga manfaat nyamuk bagi lingkungan maupun bagi manusia. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menambah wawasan kita. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati.